Halo anak-anak hebat kelas 2. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan yang sehat ya, semua ceria dan semua tetap bahagia. Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, khususnya untuk muatan matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang ciri-ciri bangun datar ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam subtema 2. Sebelumnya, yuk sama-sama kita mengulang lagi nih. Masih ingat nggak ya materi untuk subtema 1 tentang ruas garis dan ciri-ciri bangun datar? Nah, pada gambar yang kalian lihat ini adalah bangun datar layang-layang. Jadi kita lihat bahwa layang-layang ini memiliki 4 ruas garis atau 4 sisi ya. Nah, sekarang apakah anak-anak masih mengingat bedanya titik sudut dan sudut? Sekarang perhatikan. Nah, ada panah kuning. Oke, yang ditunjuk panah kuning ini sudut atau titik sudut ya? Iya, sudut. Yang ditunjukkan oleh panah kuning ini adalah sudut. Terus bagaimana dengan titik sudut? Nah, perhatikan yang panah hijau. Oke, anak-anak perhatikan bahwa yang panah hijau ini menunjukkan titik sudut pada bangun datar layang-layang. Nah, ini materi kita pada subtema 1 ya. Jadi yuk kita sama-sama belajar pada subtema 2. Sebelumnya, ini adalah kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus anak-anak miliki untuk subtema 2. Ada 4 KD juga. Jadi secara garis besar bahwa di subtema 2 ini kita akan belajar tentang ciri-ciri bangun datar juga dan mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Jadi nanti kita juga akan belajar tentang mengelompokkan bangun datar. Setelah itu juga ada belajar memprediksikan pola barisan bangun datar. Nah, seperti apa tuh memprediksikan pola barisan bangun datar? Jadi pastikan kalian menonton video pembelajaran hari ini sampai habis. Oke, ini anak-anak tujuan pembelajaran kita untuk subtema 2. Dengan berpedoman pada ciri setiap bangun datar, peserta didik atau anak-anak dapat mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut dengan benar. Kalau misalnya di subtema 1 kalian sudah hebat untuk membedakan sisi, sudut, dan titik sudut, tentunya untuk pembelajaran subtema 2 ini akan menjadi hal yang bisa kalian pahami dengan baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yaitu dengan mengamati gambar bangun datar, peserta didik dapat menentukan pola barisan. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir, melalui tanya jawab, peserta didik dapat memprediksikan bentuk bangun datar berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan dengan tepat. Nah, anak-anak, berikut ini adalah materi ajar untuk subtema 2 kita. Jadi, materi yang berhubungan dengan ciri-ciri benda dan memprediksikan pola barisan pada bangun datar juga ada pada halaman yang ada di buku ini ya. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Tentunya kita harus tahu dulu dong ciri-ciri bangun datar sehingga kita lebih mudah untuk mengelompokkannya. Oke, anak-anak perhatikan ya. Nah, contoh benda berbentuk segi empat. Gambar yang pertama ini apa? Iya, timbangan ya, bentuknya segi empat, terus juga ada jam dinding dan penggaris yang bisa kita gunakan, terus juga ada ketupat. Ini biasanya pada hari raya lebaran yang lebih banyak, ini ketupat. Nah, ini adalah contoh-contoh benda berbentuk segi empat. Mengapa benda-benda ini disebut atau berbentuk segi empat? Apa ciri-ciri benda yang termasuk segi empat? Kalau kita perhatikan dari gambar ini nih, kenapa ya keempat gambar ini termasuk dalam segi empat? Oke, untuk itu kita harus tahu dulu ciri-ciri bangun datar segi empat. Yang pertama, memiliki 4 sisi. Nah, anak-anak bisa lihat tadi ya bahwa mulai dari timbangan, penggaris, juga jam dinding, ketupat memiliki 4 sisi ya. Terus ciri-ciri yang kedua adalah memiliki 4 sudut. Dan ciri-ciri yang ketiga memiliki 4 titik sudut. Nah, beginilah ciri-ciri bangun datar segi 4. Jadi anak-anak bisa lihat nih di rumahnya. Wah, ini termasuk dalam bentuk
bangun datar segi 4 atau bukan. Nah, inilah ciri-cirinya ya untuk bangun datar segi 4. Nah, kalau segitiga bagaimana? Berarti memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan memiliki 3 titik sudut. Seperti itu ya, kita bisa menentukan atau mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Selanjutnya yaitu pola barisan bangun datar. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu pola barisan bangun datar. Seperti apa sih pola barisan? Nah, ini anak-anak pengertiannya. Pola adalah pengulangan suatu bentuk yang susunannya teratur. Jadi di sini ada kata yang Ibu merahkan, yaitu teratur. Jadi secara teratur berulang gitu ya. Nah, kita akan melihat contohnya. Oke, perhatikan pola barisan bangun datar berikut. Di sini ada pengulangan bangun datar secara teratur ya. Jadi yang pertama ketupat, belah ketupat gitu ya. Terus yang kedua persegi panjang, berulang lagi atau berpola lagi secara teratur, yaitu belah ketupat. Selanjutnya apa? Persegi panjang, berulang lagi secara teratur, yaitu belah ketupat. Setelah itu persegi panjang. Artinya untuk gambar ini pola barisannya yaitu belah ketupat dan persegi panjang. Lagi ya, kita coba. Nah, yang ini berwarna oranye, ada gambar trapesium, lingkaran, segitiga. Nah, kalau kita lihat pola itu kan ada pengulangan yang berulang. Di sini ada 3 bangun datar. Berarti setelah trapesium, lingkaran, segitiga seharusnya adalah trapesium. Setelah trapesium apa? Iya, lingkaran. Selanjutnya segitiga. Jadi pola barisan bangun datarnya yaitu trapesium, lingkaran, dan segitiga. Jadi berulang secara teratur anak-anak pada bangun datar. Oke, kita telah berhasil belajar matematika untuk subtema 2. Ternyata sangat menyenangkan ya belajar tentang bangun datar. Kita tahu ciri-ciri bangun datar, terus ada ruas garis, sisi, sudut, dan titik sudut. Selain itu kita juga sudah belajar untuk mengelompokkan bangun datar. Kita juga sudah belajar untuk menentukan pola barisan pada bangun datar. Kalian hebat, selamat belajar.